Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Di kesempatan kali ini saya ingin cerita horor ya. Ya sebenarnya nggak horor-horor banget sih, tapi ya mungkin sedikit mistis. Ya sedikit horor lah, rada-rada horor. Nah, di kesempatan kali ini kebetulan hari ini malam Jumat dan di luar juga cuacanya lagi hujan. Saya ingin menceritakan cerita horor pengalaman saya dan teman-teman saya kemarin pendakian di Gunung Sumbing. Nah, jadi awalnya tuh kemarin saya habis mendaki di Gunung Sumbing pada tanggal 28 dan 29 November. Nah, akhir November kemarin aku dan teman-teman mendaki Gunung Sumbing. Awalnya tuh rencana 2 orang, aku sama temenku namanya Ika. Itu udah lama banget sih merencanakan pengen mendaki di Gunung Sumbing. Nah, terus awal mula itu udah direncana sama rombongan yang pertama. Rombongan pertama itu rencananya pengen naik lewat jalur Fiambutuh. Tapi kemudian ada salah satu seniorku namanya Mas Ari itu tiba-tiba ngechat via grup WhatsApp pingin nanjak Gunung Sumbing pada tanggal yang sama 28-29 tapi lewat jalur Mangli. Nah, kemudian ada rencana yang dirubah. Lalu aku dan temanku si Ika itu pindah rombongan ikut yang jalur via Mangli. Nah, di situ mulailah kita mendaki. Rencana mendaki awal mula OTW-nya dari rumah itu jam 8 pagi. Biasa ya, namanya orang Indonesia itu kebiasaan jamnya ngaret, janjian jam 8, tapi OTW-nya kalau nggak salah jam 9-an itu baru OTW dari rumah, nyampe base camp sekitar jam 10 setengah 11-an. Nah, nyampe base camp, istirahat sebentar, terus registrasi, packing, kemudian kurang lebih jam 12 siang itu baru deh start dari base camp menuju pos 1. Nah, di situ masih aman-aman aja ya, masih belum ada apa-apa. Nah, nggak kebetulan sih, sebenarnya udah lama punya rencana pengen mendaki Gunung Sumbing lewat jalur Mangli. Dulu waktu ketemu salah satu temen yang dia itu tuh bertugas jadi apa namanya, jadi itu loh yang ngurus base camp Fiamma. Kebetulan punya kenalan orang situ. Dulu sempat tanya-tanya perihal, kan di Gunung Sumbing itu kan ada makam petilasan terkenal ya, terkenal namanya petilasan Mbah Mangkukuan. Nah, dulu awal mula tuh sempat punya niatan pengen banget, aku sendiri pengen banget naik Gunung Sumbing buat untuk sowan di petilasan makam Mbah Mangkukuan. Dulu sempat tanya-tanya temanku yang kerja di base camp itu, kalau mau mendaki Gunung Sumbing yang jalurnya yang sekiranya deket sama makam petilasannya Mbah Mangkukuan itu jalur mana. Terus dia bilang katanya jalur via Mangli. Ya udah lama sih aku pengen aja Gunung Sumbing lewat via Mangli. Akhirnya kesampaian juga. Terus kemarin tanggal 28-29 akhirnya naik di Gunung Sumbing lewat Mangli. Start dari base camp jam 12 siang. Kemudian kita pakai jasa ojek di situ dari base camp menuju pos 1 itu naik ojek kurang lebih kalau nggak 10 menitan ya,
nggak nyampe 10 menit nyampe pos 1, kemudian mulai dah start pos 1 menuju pos 2. Waktu itu cuaca sedikit kurang mendukung ya, soalnya November itu kan terkenal cuaca yang hujan, dan ya akhirnya turun hujan. Belum juga nyampe pos 2, baru seperempat perjalanan, kurang lebih seperempat perjalanan itu OTW dari pos 1 menuju pos 2, tiba-tiba hujan turun, terus kita mau nggak mau harus istirahat di situ, ngediriin flysheet dan pakai mantol ya. Itu ada sedikit video lah kalau nggak salah. Nah, pas nyampe di pos 1 itu aku tuh ngerasa kayak suasananya di sekeliling pos 1 itu kan, kalau lewat Mangli itu emang bener-bener hutan, tapi itu hutannya tuh kayak udah masih asri gitu loh. Biasanya kalau kan ada itu jalur mana ya, biasanya kalau masih di deket-deket pemukiman itu kan kebanyakan hutannya tuh kayak hutan pinus, pohon-pohon pinus. Kalau enggak ya cuman jalur, tapi pohonnya tuh enggak begitu asri lah. Kalau itu tuh bener-bener asri, hutan, tapi bukan hutan pinus, bener-bener asri, dan kebetulan kabutnya tuh turun, jadi suasananya tuh kayak apa namanya, tenang gitu, tenang. Di situ aku ngerasa suka aja gitu loh dengan suasananya kayak gini. Sempet bikin story di HP, kebetulan masih ada sinyal sedikit-sedikit. Terus di situ aku bilang saya tertarik dengan suasana seperti ini, tenang, nyaman, damai. Komplit tuh, tenang, nyaman, damai. Aduh, ini di luar hujan ya, tadi kalau rada-rada berisik, maaf. Kemudian turunlah hujan, lumayan deras. Tadinya cuma hujan rintik-rintik, terus mau lanjut perjalanan, tapi lama-kelamaan kok hujannya deras. Kemudian berkeputusan istirahat sebentar sih, kurang lebih 1 jam. Lama, soalnya nunggu hujan juga reda lama, takutnya nanti carrier basah semua. Akhirnya istirahat. Di situ kita ngobrol-ngobrol, ngemil sedikit, terus di situ Mas Ari sempat bilang katanya di Gunung Sumbing itu masih ada macan tumbang kalau nggak salah, sempat bilang kayak gitu. Tapi entah itu cuman bercanda atau emang beneran dia tahu, tapi sempat bilang seperti itu. Nah, dari situ aku sempat mikir, masa iya sih masih ada macan di situ? Karena pengalamanku naik gunung sebelumnya tuh belum pernah ngedenger kalau gunung itu ada macan. Gunung yang masih di sekitaran Jawa Tengah tuh belum pernah denger gunung ada macannya, atau emang saya nggak tahu ya. Cuman kalau babi sih iya pernah ketemu juga, tapi kalau macan sih belum. Situ Mas Ari bilang kayak gitu, entah itu cuman bercanda atau emang dia serius. Ngobrol bercanda, nunggu hujan agak reda. Akhirnya hujan udah agak reda, terus kita lanjut lagi perjalanan. Habis itu lanjut perjalanan menuju pos 2. Nah, di sepanjang perjalanan ini entah kenapa aku tuh selalu nanyain sama teman-teman, nanyain itu soal makam petilasan Mbah Mangkukuan itu. Selalu melontarkan pertanyaan gini, makam Mbah Mangkukuan tuh
lewat lewat jalur ini apa bukan sih gitu. Terus pertama kali saya nanya sama Mas Ari. Mas Ari itu dia nggak jawab sih. Dia nggak jawab tuh karena emang nggak tahu atau apa, saya juga kurang tahu. Terus lanjut terus, itu masih aman-aman aja ya, belum ngerasa ada yang aneh gitu. Lanjut, udah sampai kurang lebih setengah perjalanan menuju pos 2. Itu saya nanya lagi sama Mas Iwan, terus sama temanku yang cewek satu, kan di situ ditemanin cewek 3, aku, Ika, sama yang satu sebut saja Mawar. Sempet tanya sama Mas Iwan sama Mawar dengan pertanyaan yang sama, makom petilasan Mbah Mangkukuan itu lewatnya jalur mana, jalur ini apa bukan. Mempertanyakan hal yang sama dan dengan jawaban yang sama pula, alias tidak ada jawaban. Terus aku ya cuman mencoba biasa aja sih. Lanjut perjalanan menuju pos 2. Nyampe di pos 2 itu ada sungai, foto-foto sekitar jam 4 sampai jam setengah 5 apa jam 5 ya, lupa. Nah, perjalanan dari pos 1 menuju pos 2 ini sama sekali tidak ada landai. Bisa dibilang jalurnya tuh sedikit curam, nanjak. Terus mungkin teman-teman yang udah pernah naik Sumbing via jalur Mangli ini mungkin udah tahu ya jalurnya seperti apa. Itu tuh menuju pos 2 itu tuh cuman ada bonus itu aja, cuman sebentar. Nggak ada setengah jam lah bonusnya, sedikit landai itu nggak ada. Terus sampai situ istirahat sebentar, udah lanjut lagi perjalanan menuju pos 3. Lah ini jalur perjalanan menuju pos 3 ini bener-bener curam, alias nanjak banget, nggak ada bonusnya. Dan menurutku jalur menuju pos 3 ini aku nilainya bener jalurnya tuh banyak PHP-nya gitu loh. Jadi kelihatan puncaknya tapi sebenarnya puncak masih jauh. Kayaknya tuh kelihatan puncaknya tapi sebenarnya puncak masih jauh gitu. Terus itu ada Mas Iwan sama Mawar itu udah naik duluan berdua dia, terus di tengah itu cuman aku, Mas Ari sama Ika. Sedangkan yang di belakang itu Mbak Estri sama Mas Sony. Nah, jadi rombongan kita itu rencananya 10 orang, tapi yang 3 itu nyusul berangkat malam, dan alhasil yang berangkat duluan ada 7 orang. 7 orang, aku, Ika, Mas Ari, Mas Iwan, Mawar, sama Mas Sony dan Mbak Estrin. Ya, kita jalannya emang santai ya, soalnya aku sendiri juga bawa carrier 60 liter, berat juga ya ternyata naik. Nah, baru kali ini juga aku mendaki, yang enggak deh, udah beberapa kali juga mendaki aku bawa carrier, tapi untuk perjalanan kali ini aku bawa carrier tuh kayak kesiksa, maksudnya berat banget gitu loh. Aku ngerasain tuh berat banget. Dari pos 3 itu aku ngerasa udah nggak nyaman gitu, kayak maksudnya kayak pengen nyerah banget gitu. Maksudnya kok baru ini aku mendaki gunung tuh bener-bener ngerasa capek, bener-bener ngerasa pokoknya bener-bener capek lah. Baru juga belum nyampe pos 3 tuh emang bawaannya tuh pengen nyerah, udahlah nggak mau lanjut lagi. Padahal kita rencana itu mau ngecamp di pos 4, tapi ada salah satu temennya Mas Ari bilang kalau bisa campnya di pos 3 aja, soalnya di pos 4 itu ruangannya agak terbuka. Jadi kalau di cuaca yang tidak mendukung ini, hujan, takutnya ada badai tinggi.
Akhirnya kita rencana camp di pos 3. Nah, di sepanjang jalan pos 2 sampai pos 3 itu aku selalu refleks menanyakan dengan pertanyaan yang sama kayak awal tadi, tentang makam Mbah Mangkukuan Gunung Sumbing itu, petilasannya itu. Dengan pertanyaan yang sama dan dengan jawaban yang sama, alias nggak ada jawaban. Nggak tahu kenapa ya, di sepanjang jalan tuh aku kayak berambisi pengen banget mampir. Istilah Jawanya tuh sowan, pengen banget sowan karena udah lama juga kan pengen menginginkan hal tersebut ya, walaupun akhirnya gagal, gak jadi. Nyampe pos 3 sekitar jam setengah 7, kurang lebih setengah 7, dengan cuaca yang gerimis. Akhirnya jam setengah 7 sampai pos 3, terus ngediriin tenda, kemudian istirahat sebentar, packing, masak, bikin kopi, bikin mie, sama bikin susu jahe. Setengah 7 sampai pos 3 kita istirahat. Nah, dari situ kan udah malam ya, setengah 7 malam. Awal mula start jam 12 sampai pos 3 jam setengah 7 malam. Berapa jam tuh? 12 jam 1 jam. Dihitung sendirilah. Sampai pos 3 jam setengah 7. Nah, baru itu hal-hal aneh mulai terasa. Anehnya kayak apa? Ini cerita menurut sudut pandangku pribadi ya, yang aku rasain selama pendakian Gunung Sumbing itu. Dan baru pertama kali juga aku mendaki di Gunung Sumbing. Pas nyampe pos 3, badanku tuh bener-bener kayak berat gitu, rasanya tuh berat. Pas apa mungkin karena itu aku naiknya dengan jalur yang seperti itu dan naiknya pakai carrier seberat 60 liter dan itu penuh, 60 liter itu penuh. Badanku tuh kayak sakit semua, bener-bener sakit semua, dari ini sampai ke belakang sini tuh sakit, bener-bener sakit semua. Dan di situ tuh rasanya kayak pengen mual, pengen muntah gitu lah, meriang lah, istilahnya meriang, pengen muntah. Dan udara juga dingin karena itu juga hujan, kebetulan udara dingin, hujan, perut mual, pengen mual. Dan di situ rasanya tuh pengen benar-benar nyerah, karena pada waktu itu punya rencana summit tuh jam subuh kalau nggak salah. Rombonganku berencana summit subuh, dan akhirnya juga nggak jadi summit karena cuaca juga nggak mendukung. Dari situ hal-hal aneh mulai muncul. Saya sendiri juga ngerasa nggak seperti biasanya gitu loh. Maksudnya pengalaman sebelumnya naik gunung tuh rasanya nggak nyampe seperti ini gitu loh. Nggak nyampe seperti ini. Badanku benar-benar sakit, rasanya mual. Dan di situ aku tuh pengen nangis ya, bukannya lebay nggak sih? Tapi emang bener-bener itu yang aku rasain. Pengen nangis, nggak tahu kenapa pengen nangis, dan pengen pulang pada waktu itu juga. Rasanya tuh pengen pulang. Terus aku mau berkeluh kesah sama temen, tapi nggak enak juga, takut ngerepotin. Akhirnya bisanya cuman dipendem sendiri ya. Dan grundel lah, kasarannya grundel, istilah Jawanya tuh grundel. Ya Allah, aku tuh pengen pulang, pengen bener-bener nyerah, dan pengen pulang dalam waktu itu juga. Gak tahu kenapa tiba-tiba tuh aku pengen pulang dan pengen nangis, sumpah. Itu pendaki pertama kali emang yang bener-bener gak kayak biasanya gitu loh. Pengen nangis, pengen pulang. Terus kebetulan di
di tenda itu kan cuman ada 2 orang. Sebenarnya aku bawa tenda kapasitas 4 buat 4 orang sih yang cewek-cewek. Tapi yang Mbak Estrin itu udah istirahat duluan di tenda satunya lagi. Dan si Fani itu temanku yang emang udah pro ya, dia yang ngurusin yang apa namanya, packing tenda, nata tenda, terus yang masak juga dia. Pokoknya dalam waktu itu yang sibuk tuh cuman dia, menyibukkan diri, entah masak, entah apapun itu dia. Terus dia di luar, sedangkan aku sama Ika di dalam tenda. Di dalam tenda, si Ika itu tak suruh istirahat dulu, dan aku di situ belum sama sekali nggak bisa tidur. Soalnya kalau buat rebahan tuh kayak badan tuh bener-bener sakit semua, kayak pas buat rebahan itu kayak seolah-olah kayak apa, nge meniduri paku gitu loh, perih-perih belakangnya tuh, rasanya tuh perih-perih, atau mungkin emang efek bawa carrier seberat itu lah, jadi badannya sakit semua. Nah, terus si Ika temanku yang satu yang udah istirahat duluan itu dia tidur, dan aku masih melek, nggak bisa tidur sama sekali, soalnya badannya bener-bener sakit, dan emang bener-bener mau mual, padahal udah aku minumin susu jahe panas, tapi sama aja nggak enak gitu. Terus lama sekitar sampai jam, kalau nggak salah jam 9 apa ya, nyampe jam 9 masih belum tidur, dan temanku yang satu udah tidur, Mbak Estrin udah tidur juga di tenda sebelah. Yang belum cuman beberapa cowok sama itu si Mawar itu belum tidur. Terus ku panggil lah Mawar, enggak deng, sebelum itu aku ngebangunin si Ika itu, minta tolong suruh mijitin badanku, minta tolong itu suruh mijitin. Terus dia mau bangun, terus dia mijitin, aduh, terus dia mau mijitin sebentar, pijet sebentar, dan udah itu pas dipijet dia tuh rasanya tuh nggak ada apa ya, rasanya tuh nggak ngaruh gitu loh, dipijetin tuh nggak ngaruh sama sekali, nggak ngaruh, masih sakit, badannya masih sakit semua. Terus udahlah, tak suruh tidur lagi, si Ikanya itu tak suruh tidur lagi. Kemudian si Mawar itu manggil, kenapa Mbak Firda gitu, mau nggak mau ya sambat, ini badanku sakit semua, aku bilang gitu kan. Terus dia nawarin, tak tak pijitin po gitu. Akhirnya aku mau nggak mau ya memang harus mau, karena aku butuh, badanku sakit semua. Terus dipijitin lah sama si Mawar, yang tadinya dipijitin sama Ika tuh nggak kerasa apapun, bener-bener nggak kerasa. Dan setelah aku dipijitin sama si Mawar itu sumpah enak banget. Terus aku bilang, kalau Badadun dikasih hot cream gimana? Terus si Mas Iwan itu langsung nyaut, jangan, katanya, jangan dikasih hot cream, soalnya udara di luar kan dingin. Kalau misal dikasih hot cream nanti tambah dingin, soalnya hot cream kan panas. Kalau kalau kena kalau kena udara itu kan nanti tambah dingin, bisa-bisa malah jadi hipo. Terus ya udahlah, nggak jadi gitu. Terus dipijit lagi sama Mawar, nyampe bener-bener sakitnya tuh kerasa. Habis itu aku bilang, coba deh kalau dikasih apa namanya, fresh care. Terus si dia mau aja dikasih fresh care. Setelah dipijitin dia dan dikasih fresh care, walaupun rasanya ya emang dingin karena fresh care itu juga panas dan udaranya juga lagi dingin, alhasil dingin panas gimana gitu. Setelah dipijitin Mawar, beberapa selang kemudian tiba-tiba sembuh, bener-bener sembuh. Maksudnya tuh agak mendingan lah, sakitnya tuh udah nggak kerasa lagi.
tapi dingin karena habis dikasih fresh care kan. Alhasil aku bisa tidur, habis dipijitin terus buat tidur udah enakan mendingan. Akhirnya aku tidur walaupun sedikit dingin, soalnya itu pakai fresh care ya. Tidur dan tidur. Aku sama Ika tidur dan nggak tahu ya si Mawar itu kegiatan selanjutnya apa, aku nggak tahu. Cuman dia emang belum tidur. Sedangkan si Mbak Esther itu udah tidur juga di tenda sebelah. Dari situlah kejadian terjadi. Sekitar jam, kalau nggak salah jam 2, sekitar jam 2, tiba-tiba aku dengar suara kayak apa, kayak gini suaranya tuh kalau nggak salah, oh, seperti itulah, aku nggak bisa nyontoin. Kaget, aku kebangun kaget. Aku kira kan macan ya, soalnya sebelumnya kan Mas Ari itu tuh bilang katanya kalau di Gunung Sumbing itu ada macan gitu kan. Kaget, aku kebangun kaget, terus aku bangun tuh cuma kayak gini, bangun terus diem kayak gini sambil mencerna itu tuh suara apa gitu loh, sambil mencerna kok kok suaranya terus teriak terus gitu kan. Terus ngerasa aneh aja, kok teriak-teriak tuh kenapa malam-malam, kok teriak-teriak, bukannya tidur tapi malah teriak-teriak. Aku kira yang teriak-teriak itu tenda tetangga yang bukan dari rombonganku, kan ada tenda sebelahnya lagi kan ada tenda. Aku kira tuh tenda di situ, ternyata bukan. Terus aku diem, nyempet mencerna yang teriak-teriak itu. Terus pas itu tuh aku mau ngebangunin temenku yang si Ika itu. Tiba-tiba dia nongol, baru deh mau ngebangunin gini, tiba-tiba aja temanku udah bangun duluan, rese banget tuh, kaget kan. Orang mau ngebangunin malah tiba-tiba udah nongol di belakang, dia juga bangun dan sama-sama diem. Ternyata si Ika itu tuh di belakangku juga bangun, tak sama-sama diem kayak gini. Terus aku bilang, kayaknya ada yang kesurupan, bukan gitu. Si Ika bilang langsung, shh, gitu kan. Terus ngedenger lagi, teriak-teriak lagi. Setelah didengar, ternyata yang kesurupan adalah rombongan kita, rombongan kami, rombongan saya. Ternyata di luar tenda. Begitu aku langsung buka tenda, temanku yang si Mawar itu yang kesurupan. Kaget kan saya, kok bisa gitu loh. Terus tiba-tiba Mas Sony bilang, Firda tolong gitu, tolong gitu kan. Terus aku langsung keluar tenda, megangin si Mawar itu. Dia teriak-teriak kesetanan, dan Mas Ari bilang, minta tolong didoain lah, intinya suruh nyembuhin kalau bisa gitu. Terus awalnya aku belum ngasih doa apa-apa sih, cuman tak tampar-tampar dia tuh, aku tamparin bilang, Mawar bangun, jangan diturutin. Beberapa kali aku nampar dianya malah semakin teriak. Begonya aku juga sih, orang kesurupan bukannya disembuhin malah ditampar, kan lucu ya. Aku tamparin sambil bilang, jangan diturutin, nanti kalau diturutin malah nambah istighfar. Tak suruh istighfar beberapa kali, tapi dianya malah tambah teriak-teriak. Terus si Ika juga nolong megangin, yang cowok-cowok megang kaki sama megang tangannya dia, terus aku megang tangannya, si Ika juga megang, Mbak Estri megang. Mbak Estri bilang, katanya ya itu ngebangunin, jangan mau nurutin gitu loh, jangan mau nurutin, disuruh istighfar. Si Mawar itu nggak bisa, dia udah benar-benar nggak sadar, cuman bisa teriak-teriak dan teriak. Dari situ terus aku bacain doa-doa sebisaku, masih sama aja belum bisa sembuh, dan akhirnya aku sendiri juga nyerah, nggak bisa ya.
bacain doa sebisaku juga nggak bisa, terus si Mbak Estrin juga tetap nggak bisa, malah tenaga dia tuh semakin kuat, semakin emang bener-bener bukan mawar gitu loh. Maksudnya gini, cewek sekuat-kuatnya cewek kan kalau misal dipegangin cowok itu nggak, tetap apa ya, nggak bisa sekuat berontak itulah. Itu tuh bener-bener berontak, bener-bener, padahal yang meganginku udah udah Mas Ari, Mas Iwan, Mas Sony dan aku dan teman-temanku memang bener-bener udah ngepegangin dia. Semakin berontak, semakin tangan mawar melayang, akhirnya nampar si Mas Sony dan nampar si Mas Iwan. Dia pengen pengen ngebangun, tambah teriak-teriak kesetanan. Alhasil si Mas Iwan itu minta tolong, minta bantuan sama tenda sebelah yang dari rombongan Demak kayaknya, kalau nggak salah Demak sih, soalnya itu ada rombongan yang ukti-ukti, kalau nggak salah ukti-ukti ya, ahi-ahi. Pas kita sama-sama nyampe di pos 3:30 itu, habis itu istirahat mereka tuh pada ngaji hafalan, kayaknya kalau nggak salah hafalan Quran kayaknya, giliran. Cuman itu terus minta tolong sama rombongan itu, ternyata mereka nggak bisa dan nggak mau nolongin karena emang nggak bisa atau gimana, aku juga nggak tahu. Alhasil belum ada yang nolongin kan, terus kita berusaha semampu kita buat nenangin si mawar itu. Ternyata nyampe jam 3 itu masih kayak gitu, masih nggak bisa tenang. Terus tiba-tiba ada dua mas-mas dari tenda atas itu datang, tanya kenapa Mas gitu. Terus sama Mas Iwan dijawab, ini Mas kesurupan gitu. Kok bisa? Terus nanti aja deh Mas dikasih tahu, terus minta tolong ini disembuhin dulu. Terus akhirnya si dua orang mas-mas itu, aku nggak tahu namanya siapa, dua orang mas-mas itu nyembuhin. Yang satu ngambilin minum segelas cangkir air putih, yang satu baca-baca doa, dan satu yang ngambilin minum itu juga baca-baca doa, nggak tahu apa yang dibaca, aku juga nggak tahu. Akhirnya secangkir air putih itu diminumkan sama Mbak Estri buat mawar. 2 kali minuman, 2 kali cegukan lah, 2 kali minum. Masih teriak-teriak kesetanan. Terus lama-lama kelamaan, alhamdulillah sedikit reda dan si mawar pingsan. Terus dibangunin sama Mbak Estrin, disuruh bangun. Pas udah sadar, tiba-tiba si mawar nangis dan bilang gini, aku wedi gitu, aku takut, aku wedi. Terus disuruh sama Mbak Estrin suruh istighfar, tapi si mawarnya masih belum mau. Dipaksa, kamu harus istighfar, soalnya kalau jangan diturutin, nanti kalau diturutin kamu kesetanan lagi gitu. Dia nangis sambil istighfar, sambil bilang aku takut, ada yang ngeliatin aku di sana gitu. Aku juga nggak paham itu apa, pokoknya si mawar itu bilang kayak gitu. Terus tendanya langsung ditutup biar si mawar itu nggak lihat gitu loh. Terus mencoba untuk ditenangin, si mawar ditenangin sama Mbak Estri sama Ika, ditenangin, akhirnya bisa diem, udah nggak nangis lagi. Terus istighfar. Terus si mas-mas yang satunya ini bilang katanya salah satu dari rombongan kita disuruh ikut mas-mas itu kemana nggak tahu. Katanya disuruh minta maaf sama makhluk yang menampakkan diri. Aku juga nggak tahu itu apa, makhluk yang menampakkan diri itu. Sebelum itu tibalah rombongan kita yang nyusul itu, tiba namanya Mas Atep, Mas Jeffrey, sama yang satu Mbak siapa lupa aku namanya. Tapi Mas Atep dulu yang datang.
si Mas Atep tahu kalau kejadian itu, barusan ada kejadian itu. Sedangkan Mbak Jeffrey sama mbaknya itu nggak tahu, dan memang nggak dikasih tahu pas waktu itu. Mas Atep datang, terus tadinya mas yang nyembuhin yang satunya itu nyuruh Mas Ari untuk ikut, tapi si Mas Arinya nggak mantep. Akhirnya Mas Atep lah yang disuruh ikut. Nggak tahu ikut kemana, akhirnya keluar tenda, dibawa kemana juga aku kurang tahu. Intinya katanya sih suruh minta maaf gitu, suruh minta maaf. Akhirnya itu dibawa, beberapa menit kemudian si Mawar itu udah tenangan, udah sedikit tenang, sedikit lega, tapi disuruh doa-doa gitu, disuruh doa-doa biar nggak kerasukan lagi. Akhirnya si Mawar tenang, terus si mas-masnya yang satu lagi, yang nyembuhin yang satu lagi itu ngobrol sama Mas Iwan. Mas Iwannya disuruh nyeritain kronologi awalnya gimana, akhirnya diceritain, terus mas-masnya yang satu itu paham. Terus tibalah yang Mas Atep sama mas-mas satunya itu, aduh namanya siapa yang nggak tahu, lupa, itu datang. Terus bilang, mas-masnya sama Mas Atep itu bilang, Mawar kamu harus minta maaf gitu, minta maaf, nggak tahu ya kenapa. Terus salah nggak salah, kamu emang harus minta maaf. Akhirnya si Mawar bangun, dibangunin, duduk, terus tendanya dibuka. Si Mawar mau minta maaf, dia minta maaf, katanya bilang, katanya si mas-masnya itu, si Mawar suruh bilang jangan panggil mbah gitu, nggak boleh panggil mbah, tapi disuruh panggil mas atau bapak atau mbak, atau pokoknya disuruh panggil itu, tapi nggak boleh panggil mbah katanya. Akhirnya si Mawar itu bilang minta maaf, dia udah minta maaf dan udah alhamdulillah udah tenang. Terus kalau misalkan ada kejadian lagi, jangan mencoba untuk bisa nurutin gitulah, si Mawar jangan nurutin kalau bisa. Akhirnya diajak ngobrol, tenang, tibalah subuh, sampai jam 4 kalau nggak salah, jam 4 subuh. Sedikit udah tenang. Habis itu rombongan dari Mas Jeffrey sama Mbak itu datang. Mereka dengan ngediriin tenda, terus ngobrol, akhirnya tidur. Nggak jadi summit, soalnya waktu pagi itu hujan juga, masih hujan terus. Akhirnya tidur. Aku sama si Ika sholat subuh, habis sholat subuh tuh tidur, nyampe sekitar jam 7 kalau nggak salah. Nggak jadi summit, dan rencana yang udah aku inginkan juga gagal karena ada kejadian tersebut. Dan sebelum kejadian itu, pas aku dipijit sama si Ika itu, aku sempat bilang juga, kayaknya aku nggak summit, soalnya itu kan badanku sakit semua ya, jadi emang bener-bener nyerah, nggak mau summit. Ya, terus Ika bilang, ya udah kalau emang nggak summit nggak apa-apa, besok kita remedi kesini lagi, tapi dengan jalur yang beda tuh. Ya udah gitu kan. Nggak tahu kenapa emang itu tuh rasanya aku tuh bener-bener nggak kayak biasanya gitu loh. Akhirnya jam 7 bangun, kita masak, ngopi, masak, ngobrol, ngopi, kita masak, alhasil terus seperti aktivitas biasa, foto-foto, nyampe jam 10, nyampe siang lah itu, nyampe jam siang. Terus aku main di rombongan pertama tadi, yang rombongan tadinya aku ikut rombongan pertama lewat jalur Butuh, terus gak jadi. Ternyata tenda mereka ada di atas tenda kita. Aku mampir di tenda teman yang rombongan satunya lagi, ketemu di situ, ngobrol-ngobrol, ngopi. Mereka sebagian ada yang summit dan sebagian ada yang di tenda. Ngobrol-ngobrol, ngopi, foto-foto, terus turun di tendaku sendiri, makan, ngobrol-ngobrol, bercanda seperti biasa ya. Udah bener-bener nggak ada kejadian apa-apa waktu itu. Terus karena hujan, kita rencana mau turun siang, ternyata ya molor. Turun dari pos 3 itu jam 4 sore. Iya, 4 sore. Gagal summit, gagal mau nyampe puncak.
gagal pengen mampir, pengen sowan di petilasan Mbah Mangkukuwan. Nggak apa-apa lah ya, berhubung cuacanya nggak mendukung, akhirnya ya mau nggak mau ya memang cari amannya aja gitu. Terus jam 4 sore turun, mulai OTW turun, dan di sepanjang perjalanan itu biasa-biasa aja, nggak alhamdulillah nggak terjadi apa-apa. Nyampe base camp sekitar jam 8 malam. Nah, kita mampir ke pos 2 lagi untuk sholat maghrib. Dari situ di sepanjang jalan aku nggak sengaja cuman denger Mas Ari tuh kayak selalu baca doa gitu loh, baca doa dan baca sholawat. Sempat denger, tapi pas baca sholawatnya tuh dengeran sesudah pos 2 menuju hutan yang tadi awal aku maksud itu. Mas Ari baca sholawat, nggak tahu kenapa ya, maksudnya beda gitu loh, beda baca doa baca sholawat. Turun, alhamdulillah turun, nggak ada kejadian apa-apa. Nyampe base camp kurang lebih kalau nggak jam 8 ya setengah 9, jam 9 lah malam. Akhirnya itu istirahat, ngobrol-ngobrol sebentar, ngopi, terus bersih-bersih, mandi, bersih-bersih, barulah si itu cerita kejadian-kejadian. Dan Mawar juga dikasih tahu kalau tadi di pos 3 kamu kayak gini, tapi belum cerita makhluk yang apa namanya yang memperlihatkan Mawar itu tuh makhluk apa, belum sempat cerita, cuma ngobrol biasa. Nyampe base camp dan sekitar jam 10 malam kita baru mau pulang ke rumah. Jam 10 kita, kalau nggak jam 10 ya jam 11-an lah kita pulang. OTW sampai ke rumah. Sebelum sampai ke rumah tuh mampir beli bubur, beli makan, beli bubur. Nah, pas beli bubur itu barulah si Mawar dan si Mas Iwan ini cerita kejadian awal mula kok bisa seperti itu tuh apa. Katanya si Mawar itu, yang lain udah pada tidur, si Mawar itu tuh nggak bisa tidur, menyibukkan diri entah apapun, pokoknya Mawar itu tuh nggak bisa tidur dan sempet buang air kecil sendirian. Tapi nggak tahu di mana ya buang air kecil itu di mana, dia sempet buang air kecil sendirian. Terus akhirnya balik ke tenda, dia nggak bisa tidur sendiri, yang lain udah pada tidur. Terus Mas Iwan bangun, terus nemenin si Mawar itu, cuman berdua, yang lain udah pada tidur, cuman berdua itu. Mereka lagi ngobrol di tenda dengan posisi tenda kebuka. Tiba-tiba si Mawar katanya lihat Mbak Kunti gitu, katanya, aku juga kurang paham gimana, lihat Mbak Kunti. Terus si Mawar, aduh merinding saya, sumpah merinding, katanya lihat Mbak Kunti. Terus si Mawar itu bilang, Mas apa itu namanya, megang Mas Iwan, terus agak diem gitu katanya. Terus Mas Iwan juga lihat, terus mereka kan sama-sama diem, terus canggung gitu kan, yang tadinya ngobrol-ngobrol biasa terus jadi agak canggung. Mas Iwan paham juga, dan tiba-tiba setelah lihat Mbak Kunti, Mas Iwan katanya lihat pocong gitu. Lihat pocongnya tuh katanya tuh apa, lompatnya tuh nggak sebatas lompat jedul gini, tapi kayak bener-bener melayang gitu loh, halus gitu, terus gitu. Aduh merinding sumpah. Lihat pocong, terus mereka kan takut ya, terus langsung nutup tenda, masuk ke tenda. Si Mawar tiba-tiba langsung tidur, maksudnya tidur langsung rebahan gitu, tengkurap, karena si Mawar takut, tengkurap. Si Mas Iwan juga tidur. Terus katanya tiba-tiba Mas Iwan tuh ngelihat Mawar tuh kayak udah agak beda gitu. Si Mawar diem,
Terus Mas Iwan juga diem. Nah, dari situlah mulai si Mawar kelakuannya udah aneh, langsung deh surupan, nggak sadar. Ya begitulah kurang lebih ceritanya. Sumpah merinding saya. Kurang lebih seperti itu. Nah, simpulan terakhir, jadi namanya juga alam ya, kita nggak bisa memprediksi dan kita juga nggak boleh nyalain keadaan, apalagi nyalain alam. Entah itu apapun yang terjadi pada alam, kalau menurutku yang salah tetap diri kita sendiri. Apapun itu, mungkin dengan sadar tidak sadar kita melakukan kesalahan, dan si penunggu alam juga sama, mungkin sama seperti kita ya, sama-sama punya nggak terima, punya apa ya, kasarannya ora terima lah, duweni ora terimonan. Ya kita sebagai manusia juga harus bisa menghargai, sama-sama menghargai satu sama lain. Kalau kata Mas Ari itu, alam itu sejatinya guru, gitu kan. Kita nggak bisa sok keminter dan nggak bisa jadi guru, tapi malah alam yang menjadi guru kita. Dan itu, dan apa ya, kalau menurutku sih, aduh, sampai sekarang pun masih nggak nyangka, maksudnya gitu, kok bisa sih aku ngerasain mendaki nggak kayak biasanya gitu loh. Jadi ya semua rencana gagal, remedi. Dan ini menarik sekali. Jujur aku nggak ada rasa kapok sedikit pun, tapi malah pengen lagi ke sana. Tapi dengan jalur yang berbeda. Kayaknya kalau suruh ngulang di lewat jalur Mangli sih harus mikir 2 kali ya. Soalnya dengan jalurnya yang nanjak, nggak ada bonusnya sama sekali, dan mungkin emang benar-benar harus apa, memperkuat fisik, mempersiapkan fisik lagi. Terus ya itu, puncak itu menurutku bonus. Puncak adalah bonus, dan kita keselamatan adalah prioritas. Oke, itu tadi cerita pengalaman saya di pendakian kali ini di Gunung Sumbing. 90% real dan 10% ada bumbu-bumbunya sedikit. Nah, mau percaya silahkan, mau nggak percaya juga silahkan. Itu cerita menurut sudut pandangku dan apa yang aku rasain. Dan menurut kalian, di 10% itu, di 10% yang dibumbu-bumbuin itu, dari sepanjang cerita, mana yang kelihatannya tidak real. Itu saja. Tunggu cerita selanjutnya. Sebenarnya masih ada cerita yang lain sih sebelum itu, tapi ini baru konten pertama saya, dan besok masih ada cerita-cerita lagi, sepenggal cerita lagi. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.